jelaskan. Memang dalam pertemuan kami dengan pemerintah daerah, memang dia harus waktu pertemuan memang sudah ditunjuk khusus Tamiang ini menjadi satu rujukan pemakan khusus kopi. Mungkin beberapa timbang, pertama tanahnya juga masih tanah negara pemerintah lah. Kedua, tidak ada bersenggolan sama masyarakat. Itu kan yang seperti Jawa kan mana kan. Dan juga evakuasi jenazah dekat sama rumah sakit. Itu saya usul, kenapa nggak di Pulau Galang? Mereka mungkin terjauh waktu itu bagaimana. Nah, disitulah akhirnya punya ide dari pemerintah, udah dibikin khusus Tamiang dengan syarat juga harus membuka lahan baru. Kalau datang ke pemakaman itu sesuai SOP, udah di rumah sakit udah dipetikan. Jadi dari pengurusan jenazah itu mereka lah urusan rumah sakit. Kalau kami sini menerima jenazah itu dalam keadaan darah di plastik, di peti, dan lahannya juga udah siap, ready. Jadi memang kalau kita lihat di YouTube ada yang jenazahnya dicampakkan begini, cerita begini. Tapi alhamdulillah sepanjang kami nangkopin tidak ada yang bawahnya diterlantarkan jenazah. Tetap kita ladenin sesuai arahan pemerintah. Itu udah kita enggak, dan lubangnya udah kita siapin apa. Memang ada beberapa ahli-ahli juga mengkomplain ke kita, kenapa harus begini udah mandi apa. Itu enggak wewenang kita untuk karena ketika yayasan penyelenggara pemakam ini akan menjalankan sesuai apa yang telah dibuat dari rumah sakit. Jadi nggak ada debat kusir lagi lah tapi kenyataan ada. Pertama kita menerima jenazah COVID itu kalau nggak salah saya akhir bulan Maret, 30 Maret itu jenazah kiriman dari rumah sakit Embung Pati di waktu pagi. Memang kita sebagai pengurus di Tamiang Yayasan Khairul Madani tidak ada pemberitahuan sebelumnya bagaimana sih cara menangani jenazah COVID. Jadi mesti sampai ketakutan, kebingungan, koordinasi kemana. Jadi serba ya tukang gali kami juga walaupun lahannya tuh ada, lahan itu belum ditentukan waktu itu di mana. Cuma yang tersedia waktu itu memang ada, kita khususkan di Blok X. Di Blok X itu memang disiapkan oleh yayasan untuk jenazah yang tidak punya identitas yang kiriman dari dinas sosial dan rumah sakit. Nah ini kan identitasnya ada. Waktu itu di Embung petugas kami juga keberatan untuk melaksanakan pemakaman jenazah COVID. Walaupun tanahnya itu memang bisa kita untuk digali, nggak ada masalah. Ternyata memang makan waktu itu, berdebat juga, mau begini. Nah kita bilang, mohonlah dari itu diberi edukasi kepada petugas kami, tukang gali kami, bagaimana tata caranya. Jangan kita terjun bebas, ibarat ini kan terjun. Ya kan, walaupun pekerja kita udah biasa nanganin jenazah, udah nggak takut lah jenazah yang macam mana, tipe yang ini, yang begini. Tapi mereka juga was-was. Jadi akhirnya jenazah itu agak lama juga walaupun udah sampai di sini. Akhirnya mereka kita minta panggil dari tenaga kesehatan dari rumah sakit menjelaskan kemana didatangilah dokter yang menanganin, memberi edukasi ke kita untuk bilang belajar lancar. Ini baru dikasih APD. Nah, ada. Baru dikasih APD. Cara makainya macam mana, terus cara memusnahkannya macam mana. Nah, itu dijelasin. Udah perjalanan, alhamdulillah berjalan. Walaupun agak terundur jenazah itu, harusnya 4 jam kan, agak terundur. Bukannya kesalahan kami ya, tidak misalnya. Jadi serba yang mungkin sakit juga pertama, sama-sama pertama. Jadi gara-gara bukan kita aja, jauh tenaga medis juga ada ketakutan juga, walaupun udah biasa mereka. Hanya udah selesai, besok berikutnya kita minta dari
rumah sakit dan kesehatan khususnya memberi edukasi kepada petugas gali khususnya COVID untuk menangani supaya berikutnya tidak ada keraguan dan ketakutan. Itulah akhirnya didatanginlah dari pemulasan jenazah, dari Dina Pemko-nya di Perkaptam, dari dokter kesehatannya, dari nangani ini ya mana. Jadi kita alhamdulillah dan berjalan. Nah, permasalahan itu kan bertambah. Akhirnya lahan untuk COVID mulai menipis. Nah, tak mungkin kita menaruhkan di tempat ini, kita juga akan diprotes sama orang-orang yang lain. Makanya kita bilang Pemko, tolonglah cari, karena kita tidak punya wewenang untuk membuka lahan, karena di sekitar ini kan tertahu sendiri sudah dikelilingi sama hutan lindung. Akhirnya dari Perkintam, Pemko membuat satu terobosan juga membuka lahan baru khusus untuk COVID. Alhamdulillah berjalan, memang tidak di sini, jarak sekitar 500 meter di sini. Dari situlah mulainya kiprahnya COVID sampai sekarang itu berlanjut. Iya, kalau untuk apa sih sebetulnya sama aja sih, biasa aja sih. Pertama aja lantaran kita kan nggak tahu kan ada APD, caranya kita nggak tahu makainya seperti apa, itu di situ aja agak gugup kan seperti itu. Setelah ada penyuluhan dari rumah sakit kan ke sini ngasih cara-caranya, ya alhamdulillah lah. Kalau takut sih nggak seberapa juga lah. Itu November. Bulan November. Saya ingat November. Lebaran haji lah. November 2020 ya. 2020 itu memang puncaknya itu di situ. Jadi satu hari pada saat November itu bisa 7 ya? Itu enggak, jamnya sudah enggak ini Pak ya? Iya, sudah pontang-panting lah, 24 jam kita kerjanya. Itu melandai sih, ini berapa hari bahkan kosong. Sudah seminggu terakhir inilah kosong. Seminggu terakhir ini kosong ya? Udah nggak ada lagi Pak? Untuk muslim loh ya, kalau untuk kita kemarin 3 hari yang lalu ada. Cuma satu. Ya. Ya, tapi kita kan berharap Pak supaya COVID ini segera selesai kan itu kan. Harapan kita semua seperti itu. Kita pun udah lelah juga nangannya kan seperti itu. Nyita waktu. Ya itu waktu. Debatnya itu Pak. Iya. Debat di pemakaman itu yang kita begini karena kan kadang masyarakat kan mungkin lantaran kurangnya pengertian atau macam mana kan, yang sering terjadi kan seperti itu, nggak terima keluarganya di COVID kan, akhirnya tertunda pemakamannya, kadang ribut dulu.